Ya, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pertemuan ke-14 membahas mengenai hati nurani. Kita mulai. Pengertian hati nurani adalah setiap manusia mempunyai pengalaman tentang hati nurani dan mungkin pengalaman itu merupakan perjumpaan paling jelas dengan moralitas sebagai kenyataan. Sulit untuk menunjukkan pengalaman lain yang begitu terus terang menyingkap dimensi etis dalam hidup kita. Maka pengalaman tentang hati nurani itu merupakan jalan masuk yang tepat untuk suatu studi tentang etika. Yang dimaksud dengan hati nurani adalah penghayatan tentang baik atau buruknya berhubungan dengan tingkah laku yang kita jalankan. Hati nurani ini memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu kini dan nanti. Ia berbicara tentang situasi, tentang sesuatu yang konkret dan bukan sesuatu yang bersifat umum atau diawang-awang atau mengandai-andai. Jadi di dalam diri kita seolah-olah ada instansi yang menilai dari segi moral perbuatan yang kita lakukan. Hati nurani juga merupakan sebagai saksi tentang perbuatan moral yang kita lakukan. Gitu. Kemudian dalam hati nurani ada kesadaran dan pengenalan. Hati nurani berkaitan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki kesadaran. Yang dimaksud dengan kesadaran di sini adalah kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, manusia tersebut juga berefleksi tentang dirinya sendiri. Hanya manusia yang memiliki kesadaran, kemudian binatang tidak memilikinya, seperti itu. Nah, kalau sebenarnya ini berbicara tentang eh, pikiran gitu ya, pikiran dan perasaan. Sedangkan kalau binatang kan tidak bisa eh, merasakan, kemudian tidak bisa berefleksi tentang dirinya sendiri gitu. Maksudnya adalah mungkin dari hati nurani itu kayak perasaannya itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian sedangkan manusia bisa menjadi subjek sekaligus menjadikan dirinya sendiri sebagai objek pengenalannya. Seorang manusia sadar bahwa dirinya adalah manusia, sedangkan seekor gajah tidak menyadari bahwa dirinya adalah seekor gajah. Maksudnya di sini adalah tidak memiliki pikiran dan perasaan. Hati nurani ada terbagi dua, hati nurani retrospektif dan hati nurani prospektif. Kalian bisa baca lagi di sini. Ini adalah hati nurani retrospektif. Maksudnya adalah eh, jika hati nurani menuduh atau mencela jika perbuatannya jelek dan akan memuji atau memberi rasa puas jika perbuatannya dianggap baik, jadi hati nurani merupakan instansi kehakiman dalam batin kita tentang perbuatan yang telah berlangsung. Jika hati nurani menghukum dan menuduh kita, batin kita merasa gelisah gitu ya. Jadi kayak misalnya kita sudah melakukan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan aturan, misalnya seperti itu. Kemudian mungkin banyak orang yang tidak tahu, hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Tapi biasanya setelah kita melakukan kesalahan, itu kita selalu dibayang-bayangin, aduh ini salah nggak ya gitu ya, dosa nggak ya gitu, seperti itu. Jadi seperti itulah hati nurani. Kemudian yang kedua adalah hati nurani prospektif. Hati nurani prospektif ini lebih melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Hati nurani ini dalam hati nurani yang prospektif ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu atau mengatakan jangan atau melarang untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita datang dari misalnya nih ya, ada handphone yang tergeletak misalnya seperti itu. Itu adalah handphone yang benar-benar kita mau banget gitu. Nah, sedangkan di situ posisinya tidak ada orang sama sekali. Nah, disitulah hati nurani prospektif itu kita berjalan. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Aduh nanti kalau saya ambil gimana ya yang punya gitu. Jadi kalau saya ambil kemudian saya dosa gimana ya? Nah, itu termasuk dalam hati nurani prospektif. Kemudian perbedaan hati nurani dan prospektif dan retrospektif ini kalian bisa baca di sini. Tadi saya sudah sampaikan contohnya. Kemudian ini adalah peranan etik. Selanjutnya ada hati nurani personal dan ada hati nurani adipersonal. Hati nurani bersifat personal artinya selalu berkaitan erat dengan pribadi yang bersangkutan. Karena tidak ada manusia yang sama, maka tidak ada dua hati nurani yang persis sama. Hati nurani diwarnai oleh kepribadian kita.
gitu ya. Kemudian hati nurani seseorang ketika masih remaja tentu berbeda dengan ketika dia sudah dewasa. Hati nurani tidak melepaskan kita dari kewajiban untuk bersikap kritis, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita secara objektif. Bahkan orang yang mengakui adanya Tuhan pun memiliki hati nurani, yang mengikat mereka sama seperti orang beragama. Selanjutnya, hati nurani sebagai moral yang subjektif. Dalam hati nurani pula, perasaan, kehendak, dan rasio tersebut memainkan peranan, namun ada kecenderungan kuat untuk mengakui bahwa hati nurani secara khusus harus dikaitkan dengan rasio. Alasannya, hati nurani ini memberikan suatu penilaian, artinya suatu putusan atau judgement. Ia menegaskan ini baik harus dilakukan atau itu buruk. Jadi boleh atau tidak untuk dilakukan. Maka bisa disimpulkan hati nurani memiliki kedudukan yang kuat dalam hidup moral kita. Bahkan bisa dikatakan dipandang dari sudut subjek. Hati nurani adalah norma terakhir untuk perbuatan-perbuatan kita atau dengan kata lain putusan hati nurani dalam norma moral yang subjektif bagi tingkah laku kita. Meski demikian, belum tentu perbuatan eh, yang sesuai dengan hati nurani adalah baik. Baik juga secara objektif atau hati nurani juga kadang bisa keliru. Bisa saja hati nurani menyatakan sesuatu yang baik atau bisa juga kadang-kadang secara objektif itu adalah perbuatan yang salah. Contohnya adalah misalnya pada saat ada hakim misalnya ya, kemudian hakim tersebut melakukan tindakan kecurangan. Dalam hal ini, misalnya dia menangani kasus korupsi seseorang, kemudian si hakim ini diminta oleh si terdakwa untuk tolong dong Pak kalau untuk diringanin hukumannya gitu ya. Jadi nggak apa-apa saya tetap dihukum tapi hukumannya tolong diringani yang tadinya mungkin 3 tahun atau mungkin 4 tahun jadi 2 tahun saja atau mungkin jadi 1 tahun saja. Misalnya seperti itu. Kemudian hakim tersebut menerima uang dari si terdakwa korupsi tersebut. Nah, itu kita bisa lihat di sana bahwa dalam hati nurani si hakim tersebut eh, kita bisa menilai dari hati nurani seseorang. Dalam hati nurani itu mungkin hakim tersebut bilang hakim itu kan dituntut untuk adil dan hakim itu sudah disumpah oleh negara untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada terdakwa atau tersangka gitu. Jadi kurang lebih eh, seperti itu contoh dalam hati nurani seseorang. Nah, sebenarnya sih contohnya gampang, kalian juga bisa melakukan contoh-contoh dari hati nurani. Nah, saya rasa itu cukup contoh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.